setiap hari kita gunain, dari mulai alarm di HP pas bangun tidur, sampai video call sama keluarga pas malam. Kita semua hidup di dalamnya. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa sih sebenarnya dunia digital itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita sering banget dengar istilah dunia digital kan? Tapi apa artinya? Apa cuma soal internet sama media sosial aja? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Gampangnya gini deh, dunia digital itu kayak sebuah lapisan tak kasat mata yang nyambungin kita semua lewat teknologi. Anggap aja ini bukan sebuah tempat fisik ya, tapi lebih kayak sebuah ekosistem. Dunia yang dibangun dari kode, kabel, dan koneksi nirkabel yang bikin kita bisa berinteraksi lewat gadget di tangan kita. Contoh paling nyatanya? Ya, tadi pagi. Waktu Anda matiin alarm di ponsel, ngecek notifikasi, atau mungkin nyari resep sarapan di Google. Nah, di detik itulah Anda lagi ada di dalam dunia digital. Setiap ketukan jari itu adalah sebuah interaksi di dalam ekosistem ini. Oke, setelah kita paham definisinya, pertanyaan selanjutnya adalah, emang untungnya buat kita apa? Yuk, kita lihat gimana dunia ini benar-benar ngebantu kehidupan kita sehari-hari. Coba deh bandingin. Dulu, nyari satu informasi aja bisa berjam-jam bolak-balik buku di perpustakaan. Sekarang, rasa penasaran Anda bisa langsung kejawab dalam hitungan detik. Kecepatan ini bukan cuma soal kemudahan loh, tapi ini tuh kayak kekuatan super yang kita semua miliki bareng-bareng. Dan kekuatan super ini benar-benar ngubah cara kita belajar. Dulu kan konsep pendidikan itu harus di dalam kelas ya. Sekarang konsep itu udah mulai usang, karena dunia digital udah ngebuka pintunya lebar-lebar buat siapa aja. Kuncinya itu fleksibilitas. Kita bisa belajar teori kuantum dari profesor top dunia di YouTube sambil ngopi di rumah atau ikut kursus coding di malam hari setelah kerja. Pembelajaran sekarang jadi lebih personal, bisa disesuaikan sama kecepatan dan gaya hidup kita masing-masing. Nah, dari cara kita belajar, kita geser ke cara kita bekerja. Dampak dunia digital di sini juga sama besarnya. Hampir semua profesi modern sekarang punya komponen digital yang kuat banget. Alat-alat ini tuh udah bukan sekedar program biasa, tapi udah kayak partner kerja kita. Mereka ngebantu kita nganalisis data yang dulu butuh berhari-hari, jadi cuma beberapa menit, atau bikin presentasi visual yang keren tanpa kita harus jago desain. Inilah yang namanya efisiensi. Mungkin ini dia keajaiban yang paling nyentuh buat kita. Dunia digital udah bikin jarak jadi nggak berarti. Ribuan kilometer sekarang rasanya cuma sebatas layar, bikin kita bisa tetap terhubung sama orang-orang yang kita sayang. Dan prosesnya itu luar biasa gampang. Dengan satu perangkat di saku, kita bisa kirim pesan teks, lihat wajah orang tua kita lewat video call, sampai kolaborasi proyek kerjasama teman yang ada di benua lain. Kemampuan ini benar-benar ngubah cara kita berinteraksi sebagai manusia. Kita udah lihat sisi terangnya yang luar biasa. Tapi, setiap kekuatan besar itu pasti ada tanggung jawabnya kan? Dan dunia digital pun punya sisi lain, sisi yang lebih gelap dan penuh tantangan. Jadi, apa aja sih tantangan itu? Kita perlu paham ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya kita bisa melangkah di dunia digital dengan lebih cerdas dan pastinya lebih aman. Risikonya tuh nyata dan macem-macem, mulai dari kecanduan yang nyuri waktu produktif kita, berita bohong yang rusak hubungan sosial, penipuan yang bisa nguras tabungan, sampai data pribadi kita yang bisa disalahgunakan. Ini bukan lagi sekedar risiko, ini adalah realitas digital saat ini. Jadi solusinya bukan dengan lari dari teknologi. Kuncinya adalah kesadaran. Kita harus jadi pengguna yang bijak dalam menyaring informasi dan bertanggung jawab atas setiap jejak digital yang kita buat. Setelah nimbang-nimbang manfaat sama risikonya, satu hal jadi jelas banget. Dunia digital itu bukan cuma tentang hari ini, tapi ini adalah fondasi buat masa depan. Mari kita lihat kenapa ini penting banget. Profesi-profesi ini tuh kayak arsiteknya dunia digital. Programmer yang bangun strukturnya, desainer grafis yang ngehias tampilannya, dan content creator yang ngisi ruangannya dengan cerita dan informasi. Mereka semua ini ngomong pakai bahasa yang sama, bahasa digital. Pesannya udah nggak bisa lebih jelas lagi. Paham, dunia digital itu bukan lagi sekedar nilai tambah di CV. Ini udah jadi sebuah keharusan. Tiket kita buat bisa bersaing dan relevan di panggung karir modern. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, dunia digital itu pada dasarnya punya 3 peran utama. Jadi asisten pribadi kita buat belajar, jadi alat canggih buat kerja, dan jadi jembatan tanpa batas untuk kita berkomunikasi. Jadi, kita sampai di pertanyaan terakhir. Dunia digital, dengan segala peluang dan risikonya, bukanlah masa depan yang akan datang. Dia udah ada di sini, sekarang. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita mau berpartisipasi, tapi bagaimana kita akan membentuknya. Jadi, pertanyaannya adalah, Anda siap?